Alhamdulillah. Gimana go virtualnya? Nanti kita bahas lagi ya. Kan saya tadi mau nanya duluan. Ini udah berhasil ngomongin apa aja di sini? Udah ngomongin tetangga, ngomongin. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Mas Agus Rianto lagi hari ini. Lagi berarti ya? Lagi, dulu pernah. Mas Agus apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Bu. Dan sebaliknya gimana Mas Bu? Mas Bu, alhamdulillah. Gimana go virtualnya? Nanti kita bahas lagi ya. Kan saya tadi mau nanya duluan. Ini udah berhasil ngomongin apa aja di sini? Udah ngomongin tetangga, ngomongin. Oh iya, udah. Udah pasti. Kalau tetangga belum. Oh belum ya. Belum. Mas Agus, ya. Kemarin sudah ada pembicaraan tentang rencana kedatangannya Mas Agus. Untuk episode yang sekarang ini ada gagasan ngomongin apa nih kira-kira nih? Ya ngomongin sesuatu yang saya menghabiskan waktu hampir 20 tahun di situ. Sebagai ASN tentunya. Ya sebagai ASN dan sebagai kalau dari segi keilmuan itu ya orang teknik sipil dan teknik penyihatan lingkungan lah kira-kira kalau dari segi keilmuan. Teknik sipil berarti Mas Agus ini PU ya? Iya, saya personil PUPR dan sudah ngabisin kalau dihitung dari tenaga sukarelanya hampir 20 tahun saya Mas di Korps PUPR. Wow. Jadi bukan hanya pegawai PUPR, memang udah jadi orang PU. Pengabdiannya itu udah sampai segitu ya. Iya. Nah, terus kalau di PU yang Mas Agus jalanin ini ada bidang tertentu yang Mas Agus gelutin atau memang Mas Agus random aja di project di posisinya? Nah itu dia ternyata Mas, riwayat kerja saya di PUPR ternyata nggak jauh-jauh dan belum pernah bergeser dari satu matra yang namanya ke cipta karyaan. Pernah dengar nggak Mas ke cipta karyaan? Cipta karya? Belum sih, cuman kalau cipta karya apakah sumber daya manusia bukan? Bukan. Jadi nanti saya jelasin. Jadi air minum dan penyihatan lingkungan itu cipta karya malah ada hubungannya dengan air minum. Iya, air minum, kalau mungkin bahasa awamnya air bersih kali ya, air bersih. Kalau di luar negeri sana nyebutnya water supply system. Nah, itu yang hampir 20 tahun saya nggak pernah bergeser dari korps itu. Iya. Oke. Itu divisi lah ya. Divisi kalau divisi, divisi. Jadi divisi di PUPR-nya adalah menanganin air bersih untuk masyarakat. Ya, air bersih dan air kotor malah, makanya ada air minum. Air kotor yang dibersihkan. Enggak, dua. Jadi air limbah kan? Air limbah. Air limbah khususnya air limbah domestik, maksudnya air limbah rumah tangga gitu. Tadinya saya pada saat kita ngobrol Mas kayak saya mau bicara soal air bersih atau apa. Saya belum tahu kalau Mas Agus dari PUPR. Oh, malah belum tahu. Belum tahu. Pertama kenalan masalah UMKM ya. Iya, Mas pegiat sosial. Ya, makanya sekarang kalau begitu tahu ini adalah dari Kementerian PUPR berarti kan tentunya ini sudah layanan masyarakat secara umum tentunya kan. Saya pikir Mas Agus tadinya concern atau pemerhati air atau pemerhati lingkungan yang bisa menciptakan air bersih tadinya hanya sebatas aktivis. Tadinya, tapi kalau ini ya sudah itu otomatis tugas pokok, sudah korps, tugas pokok sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, Mas Agus seperti apa nih sebenarnya perjuangannya untuk bisa mendistribusi air menjadi air bersih ini? Oh iya. Tapi pertama saya perlu sampaikan dulu bahwa apa yang diobrolin di podcast ini tentu saya tidak berani kalau mewakili seluruh korps PUPR, tapi mewakili divisi kata sampean tadi. Divisi aja lah. Oke. Itu aman masih ya? Iya, aman. Jadi karena gini, ceritanya di PU itu kan ada kalau 3 matra atau 3 divisi utamanya itu kan disebut sampean pernah lihat logo iya. Biasanya lihat di truk apa di mana? Di kantor, depan kantornya Mas. Bina Marga dulu itu. Yang kebayang kalau ngelihat logo ini yang pertama terlintas apa Mas? Proyek bangunan jembatan, jalan. Tapi kok jadi PDAM? Kan beda tadinya. Dan itu benar, bukan nggak benar, tapi yang
yang belum dikenal banyak oleh masyarakat luas adalah bahwa PU itu sebenarnya ada 3 matra utama ya, yaitu Wisma, Marga, dan Tirta. Kalau Tirta itu masalah air, sumber daya air. Kalau Marga itu yang sampai sebut tadi jalan jembatan. Jalan jembatan. Oh, Marga jalan ya, baik. Wisma rumah. Wisma itu rumah ya, Cipta Karya itu yang mewakili matranya Wisma itu Cipta Karya itu tadi. Nah, saya semenjak berkarir di Korps PUPR ini, tapi bukan Kementerian PUPR Mas, Dinas PUPR daerah. Dinas PU daerah. Itu memang sejak awal sudah di Cipta Karya Mas. Di Cipta Karya yang di antara kegiatan utamanya itu adalah penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan itu tadi. Kalau penyehatan lingkungan itu aspeknya kan mencakup penanganan air limbah, kemudian drainase dan sebagainya gitu. Itu Mas. Mantap. Nah, kalau ini drainase itu apakah ada standar perencanaan, baik itu di lingkungan perumahan, terus kemudian di tata kota atau segala macam, itu harus ada perencanaannya dulu atau bagaimana, atau random aja mereka bangun-bangun aja atau bagaimana? Kalau idealnya drainase pasti ada desainnya dulu dong. Ada desain perencanaan. Tergantung dengan skalanya. Kalau hanya skala kecil, skala lingkungan itu mungkin bisa agak dadakan lah, random. Dan itu tetap ada desain gitu. Desain kita asumsi debit banjir yang akan ditampung itu berapa, maka nanti keluar dimensi salurannya harus seberapa besar untuk bisa mengcover. Dihitung gitu ya? Ya ada hitungannya, itu kerjaannya orang sipil lah gitu. Nah, pada saat ini menurut Mas Agus, apakah ada hal-hal yang sifatnya urgent yang sekiranya ingin disampaikan di dalam kesempatan sekarang ini? Oh itu iya. Jadi saya pengen ngobrolin tentang AMPL tadi, air minum dan penyehatan lingkungan. Air minum dan penyehatan lingkungan. Dan bagaimana kontribusinya di masa pandemi ini, lebih spesifik kan? Ya. AMPL dan pandemi gitu kan? Baik. Ya. Kan otomatis kita ini lagi concern ya. Programnya kemana? Nah ya, ini dia Mas Agus. Jadi isu-isunya, makanya sebenarnya ini podcast ini sekaligus apresiasi dan ucapan selamat saya kepada rekan-rekan yang sudah lama bekerja dengan saya di konsen AMPL ini karena bertahun-tahun khususnya di AMPL ini kan kita bukan hanya bicara membangun infrastrukturnya Mas. Infrastruktur AMPL itu kayak pipa air bersih, keran dan sebagainya. Yeah. Kalau penyehatan lingkungan itu ada drainase, MCK, septic tank dan sebagainya. Tapi juga kita memang secara konsisten dari dulu sudah mengkampanyekan perilaku hidup bersih, sehat, cuci tangan pakai sabun dan sebagainya. Itu yang ada di dalam selama kita melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan AMPL itu gitu. Makanya ketika terjadi kondisi sekarang tiba-tiba masalah cuci tangan dan membersihkan tangan itu jadi segitu pentingnya gitu. Saya ingin ngucapin selamat ke teman-teman para pegiat tim AMPL, baik yang ASN maupun konsultan, kelompok swadaya masyarakat dan sebagainya, yang sudah memang dari dulu kita tuh sebenarnya bukan hal aneh lagi ya untuk perilaku hidup bersih dan sehat, cara cuci tangan yang benar. Kalau sekarang kan populernya mungkin begitu ada pandemi cuci tangan gitu. Nah, itu membangun titik air itu bisa sekian kali lipat kali ya. Iya. Yang tadinya normal-normal aja, cuci tangan cukup di tempat seperti biasanya. Iya. Sekarang titik air bertambah. Mau masuk rumah dikasih titik air untuk cuci tangan. Nah, kan itu kan tambah titik air. Dan gimana kita mau nambah titik suplai air itu kalau suplai dari sumbernya dan unit pengolahannya nggak ready gitu kan. Itu makanya kenapa saya bilang betapa pentingnya air bersih atau air minum katakanlah ini di masa pandemi ini, karena salah satu elemen inti ketahanan kesehatan kita itu kan kebersihan tuh Mas. Iya. Ya. Kita hampir tiap hari lihat kampanye cuci tangan, gimana mau nyucinya kalau airnya nggak ada. Nah. Gimana nih perjuangannya teman-teman dari AMPL untuk mewujudkan itu Mas Agus? Ya, ini sebenarnya perjuangannya sudah dimulai jauh sebelum ada masa pandemi ini sebenarnya. Sebelum ada Mas Agus juga. Ya tahu. Nah, sebelum saya lahir udah biasa. Tentunya begitu kan. Ini kan sepanjang masa sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, oleh umat manusia air bersih. Itu kan sumber kehidupan. Gitu. Nah, secara spesifik Mas Agus di saat ini atau ada penambahan program apa pada saat pandemi begini nih Mas Agus khususnya nih? Untuk menciptakan air bersih ini. Kalau yang sekarang dilaksanakan itu lebih ke bagaimana lebih mengoptimumkan
sektor AMPL ini dalam mendukung ketahanan kesehatan itu. Contohnya ya kita ikut berperan serta dalam kampanye perilaku hidup bersih dan sehat tentunya. Itu kampanyenya lebih masif gitu kan. Kampanyenya lebih masif. Ya karena kita programnya di AMPL ini kebanyakan basisnya pemberdayaan masyarakat, Mas. Pemberdayaan masyarakat itu gini, kan ada proyek di PU itu yang dikontrakkan kepada pihak ketiga. Ya kan, kontraktor. Oke. Tapi di AMPL ini unik. Ini lebih ditekankan kepada membentuk kelompok swadaya masyarakat untuk melaksanakan program itu. Gimana melibatkan masyarakat itu dari mulai perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan sampai pemeliharaan pasca konstruksi. Itu mereka dilibatin betul. Jadi di situ ada proses belajar masyarakatnya. Diedukasi sekalian. Iya, diedukasi. Jadi kita nggak cuma ngasih mereka beton dan pipa dan kerjain. Iya, kita nggak ngasih mereka hardware tapi softwarenya juga kita kasih. Kita kampanye betapa pentingnya gaya hidup bersih dan sehat di situ. Dan ketika terjadi kejutan yang tidak enak di awal 2020 ini, kami merasa bersyukur. Wah, kami alhamdulillah sudah kampanyenya dari bertahun-tahun yang lalu. Cakep. Di sini kita ngomongin AMPL, program pada saat bertemu dengan masyarakat menemukan hambatan kah? Hambatannya lebih banyak non teknis ketimbang teknisnya sebenarnya. Non teknis. Iya, gini. Jadi saya pernah, boleh saya cerita, saya mengambil magister di Institut Teknologi Bandung, strata 2-nya di ITB. Itu salah satu guru saya, dosen saya, Profesor Suprihanto Noto Darmojo, itu waktu saya mau pulang bekelinnya gini, bangun sektor AMPL ini sampai nanti bakal ketemu 70% non teknis dan 30% teknisnya gitu. Dan ketika benar-benar mulai intens lagi terjun ke lapangan, saya renungin, oh itu benar. Karena yang ditemuin masyarakat ya. Boleh nggak cerita beberapa case yang sifatnya entah itu lucu kayak entah itu benar-benar hambatan yang sulit untuk ditembus, Mas? Gini, salah satu contohnya itu persepsi masyarakat terhadap harga air gitu. Air kan kita ada satu program namanya PAMSIMAS, itu penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Saya dan Mas Robi yang waktu itu kesini. Ya. Itu ya kami memang di satu lingkungan kerja pemberdayaan masyarakat itu. Saya dari sisi satkernya, mereka dari sisi konsultannya gitu kan. Mereka konsultan pendamping. Nah, konsultan itu yang pendamping. Iya, kayak Mas Robi itu konsultan pendamping. Mas Robi dan teman-temannya ada 12 kalau kurang lebih 15 orang mungkin di Lampung Barat. Itu kan sarana air bersih yang kita bangun itu nantinya itu kan diarahkan untuk pakai meter air dan ada kontribusi dari masyarakat untuk ya mereka nerima air dengan harga tertentu gitu, 1 meter kubik mungkin Rp500, Rp700. Nah, itu hambatan paling utama yang saya bilang non teknis tadi. Pertama, biasanya orang akan bilang itu mahal. Dan PR kita yang bikin itu seperti PAM nggak? PAM yang umum itu? PAM skala kecil, skala perdesaan. Beda dengan PDAM yang tahu deh saya punya ini apa masuknya ya? Kalau Bandar Lampung ini PDAM kayaknya, Mas. PDAM memang iya. Oh, ini beda ya? Beda, skala kecil. Skala kecil. Oke. Oh, skala pedesaan. Nah, jenengan kan lagi mengumpulkan air untuk bisa disuplai. Iya, didistribusikan. Nah, itu kan butuh biaya. Dari segi pemeliharaan, dari segi ngumpulin airnya itu kan butuh effort tuh. Iya. Nah, itu kan mesti dipungut masyarakat kalau emang ini secara gotong royong. Itu ditentukan tarifnya oleh pemerintah atau oleh tim? Nah, kalau yang saya bicarakan program PAMSIMAS itu memang musyawarah dengan masyarakat. Dan ya kita mau pakai tarif berapa, tapi sebelum tarifnya itu keluar kita beri mereka edukasi tentang kenapa kenapa jadi muncul komponen harga itu. Muncul cost, iya. Kenapa muncul cost? Karena ada komponen yang dilibatkan. Iya. Jadi saya sampaikan ke masyarakat, Bapak dan Ibu, kita ini bukan jual airnya Tuhan, airnya betul dari Tuhan. Betul. Tapi yang membuat itu keluar kos adalah karena kita harus membangun pipanisasi dari sumber sampai dengan ke halaman, sampai ke rumah, ke keran Bapak Ibu di rumah sekalian. Dan itu pipa itu tidak akan berusia selama-lamanya, ada biaya penyusutan dan sebagainya. Pemeliharaan. Terus Anda juga harus gaji operatornya. Nah, itu tadi. Itu yang bikin keluar kos. Jadi kita bukan jualin airnya Tuhan, bukan. Kita dalam rangka supaya menerapkan prinsip full cost recovery. Jadi pemulihan biaya. Jadi nanti suatu saat pipanya rusak, ya si kelompok masyarakat ini sudah ready untuk ganti pipa yang rusak itu, kerannya rusak ya sudah ready. Nah, itu yang ngerjain masyarakat atau
dari PUPR tadi, dari timnya Mas Agus tadi yang ganti perawatannya. Oh, nantinya diarahkan masyarakat harusnya, karena kalau yang khususnya Pamsimas saya bilang tadi itu memang kita tidak hanya memberikan hardware-nya tapi software-nya gimana mereka bisa memanage itu secara berkelanjutan. Apabila ada masalah tetap harus bisa nanya ya. Iya. Oh, mungkin kita hanya sifatnya asistensi lah, pendampingan teknis dan sebagainya gitu. Nah, gitu. Cost-nya untuk pemeliharaan apa segala macam ya dari iuran tadi. Iya, mereka kita arahkan untuk sadar bahwa ya menyediakan air. Uang ini masuk kemana, ke pemerintah atau ke desa? Oh enggak, ke kelompok masyarakat. Ke kelompok masyarakat itu sendiri. Dikelola oleh mereka sendiri. Mereka bisa punya saldo mereka. Iyalah, bisa itu. Kan bisa untuk kesejahteraan masyarakat, untuk hal-hal yang sifatnya kesehatan, kayak untuk apa, kan begitu. Betul. Wow. Nah, sekarang ini tentunya dirasakan dong. Aku rasa rate-nya beda ya dengan PDAM biasa. Oh, beda. Tarifnya pasti di bawah PDAM. Pasti di bawah, biasanya di bawah PDAM. Nah, respon masyarakat dengan adanya itu, ada nggak yang merasa berterima kasih banget? Kalau kita lihat sih iya. Gimana itu, Mas? Kalau respon itu biasanya before and after. Before-nya itu kadang-kadang kita masih nemu 1-2 yang apatis gitu. Wong selama ini kita air gunung gratis, kok sekarang harus dikelola seperti ini. Tapi sesudah kita ajak mereka untuk membangun dengan standar teknis yang benar dan sebagainya, kita tunjukkan bahwa kita secara sumber daya air kalau pipanisasinya begini lebih hemat loh gitu kan. Terus kalau misalnya Anda bayar katakanlah habis sehari Rp500 dibandingkan dengan misalnya Anda harus menghabiskan waktu beberapa jam ngurusin apa ya, kalau misalnya nggak ada air depan rumah ngangkut gitu. Itu kalau dikonversi jadi uang kira-kira gimana gitu kan. Sebenarnya jauh lebih menguntungkan ketika airnya udah nyampe depan rumah. Dan benar, setelah dibangun mereka kerasa iya juga, saya bisa punya banyak waktu untuk melakukan hal lain. Ada nggak edukasi ke masyarakat menggunakan air itu supaya tidak luber terbuang percuma, terus kemudian mensiasati seperti apa? Kalau saya sendiri nanti sharing deh. Saya juga tentunya semua rumah tangga tentunya punya permasalahan gimana menghemat air, gimana memanage deh. Oh iya, itu bagian dari edukasi yang memang proses pemberdayaan masyarakat tadi gitu. Jadi piye Mas itu? Kan mereka dikasihnya cuman titik supply. Terus kemudian mereka itu langsung distribusi dalam bentuk keran baru atau bagaimana? Mereka itu disarankan menggunakan tower kah, menggunakan penampungan kah, atau bagaimana itu? Salah satu yang utama untuk edukasi kita memang mereka diarahkan untuk pakai meter air. Meter air itu kan secara psikologis akan mengontrol mereka untuk tidak konsumtif, tidak membuat air itu seolah-olah nggak ada nilai ekonomisnya. Betul. Padahal tujuannya bukan untuk membatasi hak mereka atas air, tapi kadang-kadang kalau kita muter keran terus menerus, tetangga yang di ujung nggak dapat karena kita putar. Pasti. Iya. Yang paling dekat dengan sumber aman. Iya. Yang udah kesekian titik kesekian, mereka kan kapan gua dapatnya? Nah itu kan begitu kan. Itu before after tadi. Jadi sebelumnya sedikit apatis, tapi setelah kita laksanakan, kita edukasi, kebanyakan oh iya juga ya ternyata. Oke. Tadi kan soal meteran nih. Tentunya setelah dari meteran itu terserah mereka atau ada arahan. Terserahnya gimana kan ada meteran, terus ada keran, mereka ada titik supply tadi itu. Nah mereka sendiri diarahkan menggunakan penampungan bentuk tower atau apa begitu, itu sudah dilepas Mas. Gimana yang paling baik untuk rumah tangga itu. Jadi kan kalau di keran itu ada tekanan sisa, kalau tekanan sisanya naik sampai misalnya 2-3 meter, itu bisa langsung di penampungan ke atas juga, atau itu langsung dihubungkan dengan sistem perpipaan yang ada dalam rumah dengan plumbing, kalau istilah kami sistem pipa plumbing, sistem perpipaan air dalam rumah itu plumbing. Itu plumbing. Sedikit aja nih saya nih, agak ini curhat dikit. Saya dari PDAM, supaya saya nggak nungguin air itu jadwalnya kapan. Nah, saya taruh di penampungan. Buat ukuran 2 meter kali berapa deh. Masuk penampungan, saya kirim ke tower dengan pompa sendiri. Dengan mesin. Dia menggunakan radar supaya tahu gua kosong nih. Merintahin kirim. Jadi saya
nggak nungguin kapan dia habis tuh apa. Iya. Ini sekedar sharing, Mas. Iya. Begitu saya pakai radar, dia turun ngasih tahu udah mulai kosong, kirim lagi. Iya. Nah, kan PDAM tidak 24 jam penuh suplai air. Iya. Mereka itu ada jam-jam tertentu baru bisa dapat. Iya. Kita nggak nungguin airnya, kita buka aja. Mereka ini berhentinya adalah menggunakan pelampung. Saya menggunakan sistem itu, Mas. Iya. Klik nanti Klik, dia kalau dari PDAM mati sudah, meteran berhenti. Oh iya. Nah, tinggal di sana di atas ini butuh air, nggak butuh air ya pakai mesin tadi. Iya. Perintahnya gitu, Mas. Iya. Jadi saya aman, nggak mikirin airku ada nggak sudah. Pokoknya tahu-tahu bayar aja. Oh iya. Ya udah gitu. Sampean milih bayar apa milih mumet ngurusin air? Nah, milih bayar ya. Iya, keruan waktunya bisa untuk hal produktif lain. Betul, bikin podcast ya. Kalau sampean ngutik-ngutik air sekarang nggak sempet. Bener nggak, Mas? Iya loh. Bener. Nah, makanya itu saya manage itu untuk sharing aja tadi itu. Iya, dengan biaya yang sedikit itu kita jadi punya spare waktu dan untuk istirahat. Iya. Untuk ngelepasin tanggung jawab sama pelampung tadi. Iya, masa habis untuk ngurusin air terus nungguin jadwalnya nggak pasti lagi. Bener. Ya. Itu dan walaupun dengan bentuk yang berbeda, artinya edukasi kita ke masyarakat yang seperti sampean lakukan tadi itu juga sudah mulai dipahami bahwa kalau air itu dikelola dengan sistem, dengan teknik yang lebih baik itu banyak nilai tambahnya gitu, antara lain kalau mereka punya lebih spare waktu luang yang harusnya ngurusin air terus mereka sudah terima pokoknya terima beres dari udah ada operatornya, sudah ada yang ngontrol kalau ada kerusakan, sudah ada, mereka kan udah terima jadi ke dalam rumah gitu, itu kan mereka jadi punya waktu berharga untuk melakukan hal lain, untuk lebih produktif. Masa kita lagi dagang ibaratnya, air habis pulang itu. Iya. Jadi kalau di ilmu manajemennya itu namanya valuasi. Jadi valuasi itu gimana mengonversi nilai keuntungan yang diperoleh dari penyediaan air bersih itu terhadap ekonomi gitu. Itu kan ada valuasinya. Oh, sampean diuntungkan waktunya 3 jam, kalau upahan 3 jam dapat berapa? Nah, itu dia. Nah, kan kalau podcast enggak lah. Podcast ini adalah membunuh sepi. Sifatnya begitu. Mas Agus tadi kayaknya sangat pride sekali sama timnya. Siapa aja sih, Mas? Tolong disebut, Mas. Oh, timnya ya. Oke. Ini bentuk apresiasi. Khususnya ini dari tim. Saya sebenarnya boleh dibilang memanajeri, katakanlah memanajeri lah biar gampang. Manajer lapangan lah. Manajer lapangan. Untuk 2 tim, satu komandan. Ya, satunya untuk Pamsimas dan satunya untuk yang air kotor tadi, air limbah. Jadi ini yang Pamsimas dulu. Saya terima kasih kepada distrik koordinatornya Pak Husein. Itu kepalanya konsultan kami. Salam kenal Pak Husein. Ya nanti kalau ngelihat ya, terus satu lagi kemudian fasilitator seniornya Mas Kuartono. Yang juga fasilitator senior yang sekarang sudah pindah ke Tulang Bawang, Mas Nurholis Majid, saya ingat. Kemudian tim keuangannya ada Pak Nurholis, ada Mbak Yanita, siapa lagi ya, mudah-mudahan saya nggak lupa, ini nanti dikira anak pilih-pilih. Ya, kemudian ada tim satu, kemarin ada Mas Robi, tim satu Mas Robi, kemudian Robi kita? Iya, Mas Robi yang kemarin datang nganterin saya ke sini. Iya. Salah satu dari tim. Siap. Terus ada Mas Robi, Pak Sartoni, Pak Jamsi, kemudian Pak Sartoni kemarin juga. Iya, yang datang sini kemarin. Astaga. Makanya kenal dengan saya itu ngurusin begitu itu, ngurusin pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Terus masih ada tim lagi, Mas, katanya mau disebut semua tadi. Monggo. Kemudian ada tim berikutnya adalah tadi ada Pak Yulian Sepri, Permadi, dan Dwi Handayani. Kemudian tim yang terakhir yang belum disebut itu ini Suhendi, Joko Susanto. Oke, satunya nanti sorry ya nggak kesebut, tapi saya bangga pada Anda semua gitu. Saya nggak megang daftarnya. Itu yang penting kan, berarti solidnya tim itu di situ. Teamwork ya. Oh iya, Pandu Triamaja. Oke. Kemudian dari tim yang sanitasi tadi ada teman-teman saya, Dede Mulyana, Emelda Yunita Manulang, Dharma, dan seluruh timnya, Dedi Darmadi, dan seluruh jajaran timnya yang saat ini juga bekerja dengan saya di pengelolaan. Yang bagian terakhir saya sebut ini bagian ngurusin air kotor, kalau yang tadi air yang bersih.
Oke. Iya. Saya sudah mulai sedikit paham. Yang air kotor itu piye? Oke. Jadi kalau yang matranya Cipta Karya saya bilang tadi, itu kita konsen di pengelolaan air limbah domestik. Air limbah domestik itu air limbah rumah tangga. Nah, gampangnya gini, air limbah rumah tangga itu dua macam, black water sama grey water. Black water itu yang dari kakus, dari WC. Grey water itu sisa masak, sisa nyuci dan sebagainya. Sisa makanan, sisa. Oh, itu grey. Grey. Walaupun saya heran itu kok yang dari WC black water, padahal warnanya nggak black, Mas ya. Nggak usah disebut. Saya juga horor. itu saya bertanya-tanya kenapa orang Amerika sama orang Inggris sana nyebutnya black water. Saya lihat tuh kadang-kadang nggak black sebenarnya. Nggak black sebenarnya. Yang black ini kopi malah black coffee. Ya. Oke, itu soal yang air limbah, air kotor tadi itu apa penanganannya, Mas? Oh iya. Jadi sebenarnya air limbah itu kan tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan. Contohnya misalnya dari WC terus plung masuk ke got gitu, itu nggak boleh. Karena apa? Itu nanti reaksi penguraiannya di dalam badan air itu akan menimbulkan polusi, penurunan tingkat oksigen di badan air dan sebagainya. Harus menggunakan septik? Ya, tangki septik. Pertama tangki septik, sudah keluar dari tangki septik baru bisa dianggap aman untuk keluar. Kalau dari tangki septik itu apakah disalurkan lagi? Kayaknya enggak deh, sudah. Bisa jadi ada ke bidang resapan atau resapan, atau kalau dia dekat badan air kayak sungai sebenarnya sudah boleh sih, sudah boleh. Karena sudah ditampung dulu di septik. Itu sifatnya itu sudah bukan yang hitam banget ya. Iya, not too black. Not too black. Not really black. Wah. Iya. Oke, Mas Agus. Ini waktunya berapa menit lagi, Mas? Aman deh, mau 10 menit, mau 5 menit, tapi kita memang tidak terlalu panjang. Jadi intinya obrolan kita kali ini bentuk apresiasi, ucapan selamat saya kepada tim AMPL yang selama ini sudah bekerja dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat bareng-bareng dengan saya. Selamatnya karena khususnya ya Anda sudah ikut berkontribusi terhadap fondasi ketahanan kesehatan negara kita saat ini. Wow, kontribusinya ternyata itu basic banget ternyata. Iya, itu air minum dan penyihatan lingkungan gitu. Jadi salah satu cara kita meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu kan lewat air minumnya yang baik dan air limbahnya juga dikelola dengan benar gitu. Ya, jadi sekaligus memperkenalkan bahwa matra PUPR itu saling melengkapi antara marga tadi jalan jembatan, kemudian Tirta sumber daya air, sumber daya baik. Yang ini Wisma salah satunya Cipta Karya ini pengelolaan air minum dan penyihatan lingkungan tadi, air bersih, air kotor. Wisma tadi itu tetap melibatkan Tirta tadi. Iya, betul. Tetap melibatkan marga tadi benar, saling melengkapi. Itulah PUPR sebenarnya udah kompleks membangun negara sebenarnya. Makanya kalau sampean nanti ditanya logo ini jangan jalan jembatan melulu, tapi ada air bersih, ada pengelolaan air kotor. Ini baru ini atau dari dulu? Wah, ini logo ini dari Indonesia Merdeka. Saya tahu kalau logo ini lama. Maksudnya itu PDA urusan air bersih itu dengan PU ini itu dari dulu. Dari dulu, dari sebelum saya lahir. Dulu saya taunya Bina Marga dulunya. Itu ini PUPR. Ya kan sekarang zamannya Pak D Jokowi ini kan PUPR kan. Tapi kan dulu kan Bina Marga dulunya. Ya, tapi matra atau bidang tugasnya itu kurang lebih sama. Sama. Mungkin sekarang rinciannya agak banyak, ada penataan ruang dan sebagainya, tapi pada dasarnya 3 matra utama. Tapi PDAM itu di bawah PUPR ya memang. Kalau sudah jadi aset, PUPR sebenarnya tugasnya lebih ke membangun fisiknya, konstruksi fisik. Nah, ketika itu sudah jadi aset, itu diserahkan ke BUMD. PDAM itu BUMD, BUMN atau BUMD deh ya. Oke. Ya, tukang bisnisnya ya, perusahaan pengolahnya yang mengutipnya ya. Iya. Nah, itu apakah nanti akan menjadi PDAM kah nantinya yang tadi itu AMPL tadi itu tahapannya? Kalau yang Pamsimas ini memang arahannya tidak ke arah PDAM karena memang klaster kecil ya, klaster pelayanannya kecil-kecil gitu. Mereka kan bakalan besar. Ya, insya Allah kalau mereka ngelolanya sustainable, prinsipnya pemulihan biaya penuh tadi dipatuhi, iurannya patuh, mungkin mereka akan membesar, bisa memperluas jaringannya secara mandiri. Mudah-mudahan. Tapi enggak, maksudnya apakah nantinya akan diambil alih oleh PDAM penuh? Pengelolaannya udah dari saya aja. Tergantung kesepakatan. Masyarakatnya saat ini adalah memang mereka sendiri lagi secara berdikari atau mandiri. Iya, mereka kelola sendiri. Dikelola sendiri, didampingi. Didampingi. Asistensi aja sifatnya ya.
termasuk kami ajari gimana cara ngitung tarif, gimana dan sebagainya gitu. Wow. Jadi mereka nggak cuma dikasih hardware-nya tadi, software-nya juga dikasih gitu. Tapi ya ini beliau ini masih muda sudah jadi komandan. Komandan lapangan. Oh gitu ya. Apapun lah itu. Tapi selamat Mas Agus, sukses ya. Ada lagi Mas Agus? Saya kira cukup Mas. Cukup ya. Pokoknya bangga untuk semua Anda tim AMPL. Anda sudah berkontribusi. Oke, selamat buat tim AMPL. Ya kan kita ucapin terima kasih Mas Agus kehadirannya. Nanti kita akan susul lagi di konten yang lain. Thank you Mas Agus. Thank you. Makasih. Salam sehat.